Welcome everyone, welcome back di Baskom Channel Mystery Section. Bareng gue Lengga, hari ini gue akan mencoba untuk membahas sebuah misteri di mana temanya adalah mitos. Sebagian besar di mitos itu sebenarnya sulit dijelaskan secara ilmiah. Namun beberapa di antaranya juga ada yang masuk akal. Terkadang mitos itu juga muncul dari kepercayaan leluhur yang masih dipelajari sampai sekarang. Bagaimana dengan kalian? Apakah masih percaya dengan mitos-mitos yang ada di sekitar kalian? Dan kita akan bahas beberapa mitos yang masih dipercaya oleh orang Jawa sampai sekarang. Yang pertama, anak pertama tidak boleh menikah dengan anak di nomor 3. Jika ditanyakan mitos itu sebenarnya datangnya dari mana? Kenapa anak pertama tidak boleh menikah dengan anak nomor ketiga? Kebanyakan orang tua kita, bahkan kakek nenek kita akan menjawab bahwa memang itu sudah tradisi dan memang budayanya sudah seperti itu. Sebenarnya ini sebuah mitos yang cukup sulit dipercaya. Meskipun juga akan ada dan pasti ada contohnya di mana kejadian anak pertama dan anak ketiga memaksakan untuk menikah, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi, apakah itu semua dikarenakan adanya mitos bahwa anak pertama dan anak ketiga tidak boleh menikah, atau memang takdir dari Tuhan harus seperti itu? Yang kedua, jangan pernah makan di depan rumah atau di depan pintu. Sebenarnya mitos satu ini cukup bisa dijelaskan dan masuk akal. Karena bayangkan saja apabila kita makan di depan rumah atau bahkan di depan pintu. Jika kita makan di depan rumah, otomatis aktivitas kita makan itu akan terlihat oleh orang-orang yang lewat di depan rumah kita. Dan itu tergolong tidak sopan kan. Dan kalau kita makan di depan pintu, otomatis pintu kan tempatnya orang lalu lalang, keluar masuk. Kalau kita makan di depan pintu, mengganggu orang yang akan keluar masuk kan. Jadi sebenarnya mitosnya bukan soal akan terjadi musibah atau akan menghasilkan sesuatu yang bagaimana, tapi lebih ke tidak etis saja untuk dilihat. Dalam adat kebiasaan masyarakat Jawa, sebenarnya duduk di depan pintu atau makan di depan pintu akan membuat datangnya jodoh. Itu akan jadi lebih sulit. Tapi mungkin tidak semuanya kan. Mitos yang nomor ketiga, bahwa menikah di bulan Sura atau bahasa Jawanya adalah di bulan Suro, itu terlarang. Penjelasannya adalah banyak masyarakat Jawa yang percaya bahwa pernikahan di bulan Suro atau bulan Sura ini tidak boleh dilaksanakan. Karena konon katanya bulan itu dipercaya adalah bulan yang dikhususkan untuk Ratu Pantai Selatan. Dan Ratu Pantai Selatan di bulan itu sedang mengadakan hajatan. Cukup menarik dan cukup seram juga. Bayangkan saja ya, kalau kita memaksakan hajatan di bulan Suro, kemudian kita berbarengan dengan hajatannya Ratu Pantai Selatan. Bisa-bisa tamu kita tertukar. Kemudian, mitos nomor 4 adalah anak tunggal itu harus diruat atau diberikan selamatan. Sebenarnya ruatan itu dilakukan untuk menghindari nasib sial. Dan biasanya anak tunggal itu termasuk ke dalam golongan yang katanya orang-orang sial. Sehingga dengan adanya ruatan, dipercaya bahwa anak tunggal itu akan terhindar dari kesialan, sehingga orang tuanya juga tidak repot. Bagaimana? Anak-anak tunggal percayalah? Mitos kelima, ini berhubungan dengan hewan. Bahwa ayam berkokok itu mempunyai arti tertentu. Ayam berkokok biasanya di pagi hari dan itu biasa saja kan. Tapi ternyata setiap kali ayam berkokok itu memiliki arti tersendiri yang juga berbeda dengan satu daerah di daerah lainnya. Namun, di sebagian besar wilayah Jawa, ayam berkokok pada tengah malam itu menandakan bahwa ada kematian di sekitar wilayah tersebut. Namun,
jika ayam berkokok pada siang hari, katanya akan ada orang yang hamil di luar nikah. Lebih seram yang di malam hari atau yang di siang hari? Kemudian mitos keenam, cukup logis, tidak boleh memakai baju merah saat melayat. Jika kita sedang melayat atau melintasi area orang yang baru meninggal dan kita memakai pakaian berwarna merah, maka kita akan ditegur. Dan jika ditanya kenapa, orang tua kita akan menjawab bahwa hal itu untuk menghindarkan kita tertular atau meninggal dengan cara atau penyakit yang sama. Tapi menurutku itu bukan soal kita tertular penyakit yang sama, tapi itu lebih kepada etika saja supaya kita tetap terlihat sopan dan tidak terlalu mencolok. Karena warna merah kan identik dengan warna kegembiraan. Kemudian nomor 7, bahwa rumah tidak boleh menghadap ke timur. Rumah yang menghadap ke timur itu dianggap sebagai rumah yang akan sering disinggahi oleh makhluk halus. Banyak yang dipercaya bahwa rumah tersebut akan banyak hantunya dan dipakai sebagai base camp para hantu. Tapi kalau menghadap timur bukankah lebih bagus? Karena kan kita mendapat sinar matahari pagi. Tapi entahlah, itu kan pendapat dari para leluhur kita dan itu mitos juga. Yang terakhir adalah tidur saat sore menjelang petang, itu dilarang. Sebenarnya tidur di jam-jam sore sebelum gelap itu bisa dianggap sebagai larangan yang berkaitan dengan sopan santun. Kita dilarang tidur di waktu menjelang petang untuk menghormati waktu beribadahnya orang muslim. Karena orang muslim akan bersiap-siap untuk bersolat maghrib pada jam itu. Namun salah satu mitos yang cukup populer adalah saat petang atau menjelang maghrib, apabila kita keluar di saat itu, maka kita bisa diculik oleh hantu bernama Wewe Gombel. Karena saat maghrib tiba, budaya Jawa percaya bahwa makhluk halus itu tengah berkeliaran. Dan oleh karena itu, makhluk halus ini bisa saja menculik manusia, terutama menculik anak-anak. Dan kalau kita tidur di kala petang, banyak kejadian bahwa kita akan ketindihan, di mana raga kita tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, tapi mata dan kesadaran kita utuh. Pembahasan mitos-mitos di Jawa berakhir di sini. Mitos-mitos mana sajakah yang masih kalian percaya? Atau kalian golongan orang-orang yang sudah tidak mempercayai mitos-mitos itu? Biar bagaimanapun, mitos adalah sesuatu yang dipercaya oleh masyarakat tertentu. Kita cukup menghormatinya saja. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di channel Baskom ini. Jika Anda menyukainya, bisa klik tombol like-nya, bisa komen, bisa share, dan bisa di-subscribe. Terima kasih, saya Lengga undur diri. Selamat malam.